Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 18 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jadi Berkat atau Jadi Beban. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di Rasul Paulus. Dia tidak hanya sebagai rasul yang memberikan berkat-berkat rohani, namun juga Paulus berjuang untuk berkat-berkat jasmani, minimal untuk dirinya sendiri, untuk mencukupkan dirinya supaya tidak menjadi beban buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, apakah seorang rasul, seorang nabi, atau konteks sekarang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang guru Injil boleh berbisnis? Ini pertanyaan yang bisa dijawab iya dan tidak. Kalau kita melihat Rasul Paulus itu adalah penjual kemah atau pembuat tenda. Kita tahu dengan jelas di zaman terdahulu, tenda kemah adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena banyak pada waktu itu orang membutuhkan tenda untuk menjadi tempat berteduh pada siang hari dan juga tempat berlindung pada malam hari. Yang kita tahu dengan jelas, di masa-masa Rasul Paulus dan di daerah secara geografi, pada pelayanan Paulus di daerah timur tengah atau Israel dan sekitarnya, dan kemudian sampai ke arah Mesir, itu banyak sekali daerah-daerah yang memang padang gurun atau kemudian flora fauna yang sifatnya itu adalah kondisi daerah kering. Kalau kita melihat sehingga kemah menjadi tempat yang sangat penting dan Paulus berbisnis untuk hal tersebut. Namun sewaktu kita melihat bahwa mengapa seorang hamba Tuhan itu boleh berbisnis kalau seandainya jemaat yang dilayaninya itu tidak bisa mencukupkan kehidupannya. Tetapi kalau sudah dicukupkan kehidupannya, maka hamba Tuhan tersebut baik rasul maupun nabi, seorang guru Injil atau pendeta, dia bisa fokus untuk pelayanan. Jadi artinya sewaktu kita melihat seorang hamba Tuhan itu berbisnis, itu dalam rangka dia tidak menjadi beban buat jemaatnya. Apalagi kalau jemaatnya sedang dalam kesulitan. Kita melihat ada kemudian pendeta guru Injil di daerah-daerah terpencil sambil beternak, sambil menanam, sambil melayani. Karena mengapa? Karena jemaatnya memang tidak bisa mencukupkan kebutuhan hamba Tuhannya. Bahkan hamba Tuhan tersebutlah yang harus berjuang mencukupkan kebutuhan jemaat. Kalau kita melihat prinsipnya adalah pada ayat yang kita baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ke 10, Paulus memiliki prinsip hidupnya tidak boleh menjadi beban tapi harus menjadi berkat. Ayat 9 dikatakan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bekerja siang malam di sini ada punya dua arti. Arti pertama, memang Rasul Paulus menggambarkan kerajaan Allah, mengabarkan Injil siang dan malam. Tetapi konteks yang sama juga, Rasul Paulus juga mencari pemasukan, mencari penghasilan supaya dia tidak menjadi beban secara ekonomi. Dia tidak perlu meminta-minta makan karena dia punya persediaan untuk dirinya sendiri. Minimal, kalau kemudian punya lebih, dia bisa berbagi berkat buat orang lain. Prinsip yang ingin kita ambil pada pelajaran yang menjadi renungan hari ini adalah hidup jangan menjadi beban, tetapi harus menjadi berkat. Syarat menjadi berkat bagaimana? Yaitu berjerih payah siang dan malam. Kehidupan ini harus bertanggung jawab menjadi pribadi-pribadi yang bisa mandiri, mencukupkan diri, yang bisa mandiri, menjaga diri, yang bisa mandiri untuk menjadi semakin dewasa, yang bisa mandiri sehingga menjadi orang yang bisa disandari, menjadi orang tempat bertanya, menjadi inspirasi buat orang lain, tidak menjadi beban. Kalau berbicara tentang orang-orang yang hidup jadi beban, kita bisa melihat ada anggota keluarga umur sudah 30, 40 tahun, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan sehingga tidak pernah bisa menikah. Jangankan untuk menikah, untuk menjaga dirinya sendiri dia tidak sanggup. Ada orang yang kemudian orang tuanya berbisnis, diajarkanlah kepada anaknya. Tetapi sewaktu anaknya mengelola tokonya, mengelola usahanya, bukan bertambah baik,
Yang jelas utang makin bertambah banyak, barang di toko pun habis. Artinya hidupnya jadi beban. Ada yang sudah berumah tangga, dia jadi beban karena dengan masalah karakter kepribadian yang buruk. Di rumah tangga melukai, di rumah tangga itu menjadi pribadi yang menakutkan buat seluruh anggota keluarga, buat istri, buat anak, yang buat yang ada di sana. Faktornya apa? Dia tidak bisa menjadi orang yang bekerja keras, tidak hanya mencari finansial, tetapi menjadi orang yang bekerja keras, merubah karakter dari buruk menjadi baik, yang bekerja keras dari pemalas menjadi bertanggung jawab, yang bekerja keras dari orang yang tidak bisa dipercaya menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga kalau kita berbicara tentang Injil yang ditaburkan, disebarkan oleh Paulus, Injil tidak hanya berbicara tentang berita kabar baik, tetapi hidupnya sendiri harus menjadi kabar baik. Catatan itu ada pada ayat yang ke-10. Apa yang firman Tuhan katakan pada ke-10? Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Pada ayat yang ke-9, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan jadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil kepada kamu. Pada ayat-ayat yang sebelumnya kita pun sudah belajar perkara yang sama. Kesimpulannya, sahabat seperjalanan, kalau kita bertanya kepada setiap kita masing-masing, apa yang kita harus lakukan selama kita hidup di dalam dunia? Kalau kita boleh katakan hanya ada dua pilihan. Apakah hidup kita akan jadi beban, menjadi masalah buat orang lain, atau kita hidup menjadi berkat, menjadi solusi, menjadi sandaran, menjadi kekuatan, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang bisa diandalkan, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bijaksana. Maka hidupnya itu akan jadi berkat, bukan jadi beban. Tetapi orang yang hidupnya jadi beban, dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, menjadi orang yang kalau berbicara melukai, kalau berpikir jahat kepada orang lain, kalau mengambil keputusan tidak adil, kalau kemudian berjalan juga di jalan yang tidak benar, kehidupannya tidak memberkati, kehidupannya hanya jadi beban. Kita menyaksikan banyak anggota keluarga yang sudah dewasa, yang siogianya harus menjadi orang yang bisa jadi berkat, jatuh ke dalam narkoba, akhirnya jadi beban. Hidup kemudian tidak bisa jaga kesehatan dengan baik, akhirnya mendapatkan penyakit yang katakanlah stadium yang tidak baik, akhirnya jadi beban. Keluarga harus menanggung masalah hukum yang dilanggar, masalah kesehatan yang tidak dijaga, masalah karakter yang buruk. Kita tahu dengan jelas kecelakaan lalu lintas tidak hanya karena kelalaian, tetapi karena emosi hawa nafsu, tidak bisa menjaga diri, pertengkaran di jalanan, pertengkaran di komunitas manapun. Karena mengapa? Karena hidup kita tidak jadi berkat, hidup kita jadi beban. Kita tidak hanya tidak bertanggung jawab secara finansial, menjadi orang yang malas bekerja, kita juga menjadi orang yang tidak bertanggung jawab karena malas merubah karakter. Kita juga menjadi orang yang tidak bertanggung jawab karena malas berubah menjadi baik. Dengan demikian sahabat perjalanan, kalau kita bertanya, bagaimana hidupku Tuhan? Tujuan hidupku adalah supaya hidupku jadi berkat, bukan menjadi beban. Itu yang Rasul Paulus katakan, supaya aku berjerih lelah kepada kamu bekerja siang malam, supaya tidak jadi beban. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hambamu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.